3, 2, 1. Selamat mendengarkan. Sebelum dimulai, ada baiknya di like videonya, komen, subscribe, dan share. Bab 4831. Pada saat ini, semua leluhur keluarga gelap berdiri, berkeringat di belakang mereka dan menggulung ombak di hati mereka. Supremasi puncak manakah yang berasal dari lingkaran klan iblis ini? Sebelum kepanikan mereka mereda, mereka melihat bayangan hitam melintas, dan seorang lelaki kuat dari keluarga gelap yang paling dekat dengan sumber jiwa iblis segera berteriak. Dia menundukkan kepalanya dan melihat dengan ngeri bahwa satu lengan lelaki tua yang menjulang itu telah menembus dagingnya dan memakukannya ke dalam kehampaan. Telapak tangan ini sangat ganas dan mengerikan, seperti cakar yang tajam, tetapi itu meledakkan kekuatan iblis yang dalam dan tak berujung. Dengan keras, sesaat, gas jahat yang gelap meledak di cakar yang tajam, dan langsung membungkus leluhur tua itu di dalamnya. Tidak! Nenek moyang tua berteriak dengan getir, dan tubuhnya terbakar sesaat. Dia berteriak ngeri, dan sumber gelap di tubuhnya pecah terus-menerus, berusaha menyingkirkan serangan leluhur tua yang menjulang tinggi. Tapi itu tidak berhasil. Kekuatan tertinggi di puncak keluarga iblis Yuan begitu mengerikan sehingga sulit bagi orang gelap manapun untuk melarikan diri. Akhirnya, dengan embusan, seluruh tubuhnya langsung terbakar, berubah menjadi abu dan menghilang dalam sekejap. Adegan seperti itu membuat semua orang menyeramkan dan gemetar. Untuk sesaat, leluhur tertinggi jatuh, seperti semut mol, memberi orang kejutan yang kuat. Nenek moyang lain dari klan gelap semuanya menunjukkan kemarahan mereka dan memandangi sosok agung klan iblis Yuan dengan ngeri. Tidak hanya mereka terkejut, tetapi bahkan Maha Guru dari Jurang Maut dan tetua iblis kuno pun tercengang. Penatua tertinggi kuno, dia masih hidup? Bagaimana mungkin? Bukankah yang tertinggi kuno telah jatuh? Bagaimana mungkin? Penatua iblis kuno dan yang lainnya terkejut dan tidak bisa dipercaya. Bahkan Maha Guru dari Jurang Maut menatap, dan jelas mengenali sosok ini. Itu adalah tetua tertinggi dari keluarga iblis jurang, Maha Guru di zaman kuno. Tetapi bukankah Maha Guru di zaman kuno jatuh? Bagaimana bisa? Maha Guru Ero Yuan dan yang lainnya tercengang. Di sisi lain, penguasa iblis Yuan di dunia yang kacau juga tampak bermartabat dan berkata dengan cemas, "Tuan, hati-hati, pria ini adalah pemimpin kuno keluarga iblis Yuan saya. Arkaik tertinggi, tepatnya, Arkaik Supreme dulunya adalah sesepuh tertinggi dari keluarga iblis Yuan kami. Dia adalah ahli tingkat tertinggi dengan kekuatan luar biasa. Bahkan ketika dia masih muda, dia memenuhi syarat untuk bersaing dengan leluhurku untuk posisi kepala iblis Yuan. Keluargaku, tapi dia dikalahkan oleh leluhurku nanti. Ketika bawahan saya pergi ke daratan Tianwu, penguasa kuno tidak memiliki umur panjang lagi. Menutup kartu kematian itu seperti duduk di kursi. Saya tidak berharap untuk hidup. Penguasa iblis jurang tampak berat. Yang tertinggi kuno memiliki kekuatan yang besar dan tidak lebih lemah dari yang tertinggi yang terkikis jurang. Orang dewasa harus berhati-hati. Qin Chen memandang tertinggi kuno yang menjulang tinggi, dan hatinya tenggelam. Napas tertinggi kuno ini melonjak tak tertandingi, seperti banyak gelombang, hampir terus-menerus, dan hembusan napas dari puncak tertinggi menyebar. Meskipun dekaden dan tampaknya jatuh kapan saja, itu hanya kekuatan tertinggi yang sebenarnya dari puncak. Hati Qin Chen ketakutan dan tubuhnya harus retak di tempat. Awalnya, kedatangan Maha Guru Ero Yuan membuat situasi menjadi sangat rumit. Sekarang, ada Maha Guru lain di zaman kuno, yang akan memasuki hutan, yang membuat situasi keluarga iblis jurang memiliki keuntungan yang menguntungkan dalam sekejap. Berapa ribu tahun? Aku tidak tahu sudah berapa lama aku tidur. Nenek moyang Yuanmo memintaku untuk menjaga di sini dan menyegel Shou Yuan untuk mencegah keluarga gelapmu menyimpan perasaan jahat terhadap keluarga Yuanmo kita. Aku dulu hendak duduk tanpa diduga, Yuanmo. Seperti yang diharapkan, kalian orang-orang gelap memang memiliki ambisi serigala. Dalam raungan, penguasa kuno datang selangkah demi selangkah, dan dengan setiap langkah, dunia berguncang hebat, seolah-olah runtuh. Karena maksudmu serigala bermata putih ingin mati, aku akan membantumu. Ledakan. Ribuan roh jahat tiba-tiba meledak di Maha Guru kuno, dan dengan panik melilit banyak leluhur gelap yang hadir.
Tidak, kembali. Guntur gelap dan yang lainnya mundur dalam kemarahan. Ada 3 ki sihir hitam, yang ditembakkan ke arah Qin Chen. Hati-hati, tuanku. Si Kongzhen dan Maha Guru Lin Yuan tertegun. Istana Iblis Kun. Gerbang batu Lin Yuan. Si Kongzhen dan Lin Yuan Maha Guru meraung bersama dan muncul di depan Qin Chen untuk pertama kalinya. Mereka tampak kaget dan bergegas untuk mempromosikan pertahanan terkuat mereka. Harta tertinggi yang kuat datang di depan mereka dalam sekejap. Dengan ledakan, saya melihat gas jahat bertiup di Istana Iblis Kun dan gerbang batu Lin Yuan. Dan mendengar ledakan. Pada 2 harta karun tertinggi, sebuah retakan kecil meledak dalam sekejap, dan pada saat yang sama, dampak kekerasan menghantam. Kemudian si Kongzhen dan Maha Guru Lin Yuan terbang dalam sekejap. Pada saat yang sama, nafas juga menyapu ke arah debu Qin. Murid Qin Chen menyusut. Sumber kegelapan dalam tubuh didorong ke ekstrim dalam sekejap, dan ki jahat di depan tiba-tiba ditinju keluar. Ledakan. Lampu tinju bertabrakan, dan raungan yang luar biasa bergema. Tubuh Qin Chen mundur. Dampak gas jahat ini langsung masuk ke tubuhnya di sepanjang tubuhnya. Jika tubuh Qin Chen tidak terlalu kuat, saya khawatir tubuhnya akan hancur di tempat. Rao begitu. Organ dalam tubuh Qin Chen juga bergetar, dan ada perasaan retak. Terlalu kuat, bahkan jika itu hanya nafas biasa, Qin Chen tidak bisa menahannya dengan mudah. Dia mengerang dan menelan bau darah di tenggorokannya. Menengok ke belakang, dia melihat si Kongzhen dan Maha Guru Lin Yuan bahkan lebih sengsara. Tubuh mereka hampir meledak, napas mereka tersebar dan sangat malu. Darah meluap dari sudut mulutnya, dan kekosongan di sekujur tubuhnya tertata rapi. Semua meledak. Tentu saja, si Kongzhen dan Lin Yuan tertinggi itu bagus. Bagaimanapun, mereka memiliki harta tertinggi untuk dilawan. Yang terburuk adalah nenek moyang dari keluarga gelap. Ah! Jeritan melengking terdengar. Dalam sekejap, 3 leluhur langsung mati. Mereka dibakar dan diubah menjadi abu oleh gas jahat ini. Nenek moyang gelap lainnya tampak ketakutan. Jika mereka sedang dalam masa kejayaannya, mungkin untuk melawan, tetapi itu hanya mungkin. Namun, mereka hanyalah sisa jiwa. Bagaimana mereka bisa menahan serangan dari penguasa kuno? Melihat kekuatan besar dari penguasa kuno, Ero Yuan tertinggi dan yang lainnya sangat gembira, dan batu besar di hati mereka jatuh dalam sekejap. Tanpa diduga, kakek saya sudah siap dan tahu bahwa keluarga gelap itu tidak bisa diandalkan. Oleh karena itu, penguasa tertinggi kuno diatur di sini. Selama yang tertinggi kuno hadir, orang-orang dari keluarga gelap tidak ingin merebut sumber jiwa iblis. Namun, apa yang membuat Maha Guru Ero Yuan sedikit tertekan adalah bahkan dia tidak tahu tentang yang tertinggi kuno dan disembunyikan di dalam drum. Jelas, Lao Zu tidak menceritakan semuanya padanya. 4832. Ini membuat Maha Guru dari Ero Yuan merasa sangat tersesat dan tertekan. Jika dia tahu bahwa yang tertinggi kuno ada di sini, apakah dia akan sangat khawatir? Dia tertekan dan tahta ketakutan. Ledakan. Dia keluar dari tubuhnya dengan kekuatan luar biasa. Dia bergegas ke langit dengan lapisan kekuatan dan membombardir dengan liar, mencoba mengguncang kembali Maha Guru dari jurang yang erosif dan yang lainnya, dan bergegas untuk menyelamatkan leluhur guntur gelap dan yang lainnya. Tapi Maha Guru dari jurang maut tidak akan memberinya kesempatan. Hahaha, singgah sana, jangan buang waktumu. Mainkan saja denganku sebentar. Maha Guru Ero Yuan tertawa dan menekannya dengan paksa. Kali ini, posisi kedua belah pihak jelas tergantikan. Bukan lagi Ero Yuan tertinggi yang ingin menyerang, tapi singgasana yang ingin menyerang. Tahta itu terkejut dan marah, tetapi dia tidak bisa menyingkirkannya di bawah serangan orang-orang kuat seperti Ero Yuan tertinggi. Sisi lain, Yang Mulia, berkelahi dengannya. Nenek moyang gelap meraung bersama, tapi itu tidak membantu. Di bawah serangan penguasa kuno, mereka jatuh satu demi satu, seperti kembang api, yang sangat menyedihkan. Ledakan, deru langit dan bumi meledak, dan jiwa-jiwa yang tersisa bubar, yang sangat menyedihkan. Itu hanya sekelompok semut mol. Bagaimana kamu bisa lolos dari seranganku? Yang tertinggi kuno mencibir, berjalan keluar selangkah demi selangkah, membunuh, dan leluhur gelap yang dihormati jatuh berulang kali di bawah serangannya. Puf. Ketika kekuatan besar jatuh, jalan langit dan bumi bergetar,
dan aturan tertinggi muncul dan berdenyut. Tertinggi, betapa mengerikan keberadaannya, belum lagi tak terkalahkan, juga keberadaan raksasa, namun saat ini telah jatuh berkali-kali dan rapuh. Kekuatan tertinggi melebur ke dalam dunia, mengaum, dan seluruh dunia iblis berguncang. Sekarang, dalam kehampaan luas dunia iblis ratusan juta mil jauhnya dari wilayah keluarga iblis Yuan, tidak ada ketiadaan di mana-mana, ketiadaan, 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 ketiadaan dan keheningan, seperti keheningan yang mematikan. Dalam kehampaan yang sepi ini, ada jurang yang gelap. Di jurang ini, ada puing-puing luar angkasa yang gelap. Di antara puing-puing luar angkasa ini, ada negara. Di negara ini, ada sosok yang tak terhitung jumlahnya. Orang-orang ini memiliki nafas tua dan melihat tanah leluhur keluarga iblis Yuan dengan ketakutan. Ini, apa yang terjadi di tanah leluhur keluarga iblis Yuan? Mengapa gelombang yang begitu menakjubkan keluar? Nafas itu sepertinya adalah kekuatan kegelapan. Apakah nenek moyang iblis yang dalam menyatukan keluarga gelap untuk memasuki dunia iblisku lagi? Suara mengejutkan keluar dan tampak khawatir. Pergi dan beritahu sang dewi. Suara mendesing. Beberapa nafas yang mengerikan tiba-tiba naik ke langit dan memasuki kedalaman jurang yang tak berujung. Saat ini, area terlarang gelap berada. Qin Chen tampak bermartabat dan melihat sekeliling dengan wajah muram. Perkembangan berbagai hal telah melampaui harapannya. Tidak hanya Maha Guru dari jurang maut datang, tetapi sekarang bahkan tertinggi kuno dari keluarga iblis jurang juga muncul. Qin Chen melihat sumber jiwa iblis. Ada kegelapan dan iblis Qi melonjak. Qin Chen jelas merasa bahwa dia telah meninggalkan beberapa tanda pada sumber jiwa iblis, tetapi perlu menghabiskan banyak energi untuk benar-benar memperbaikinya. Sekarang, dengan wali tertinggi dari zaman dahulu, tidak ada kesempatan baginya untuk melakukannya. Begitu dia berubah, dia akan menjadi sasaran tertinggi kuno. Qin Chen, apa yang kamu lakukan? Lebih baik membiarkan Ben Zhu keluar dan langsung menghancurkan yang tertinggi kuno. Di dunia yang kacau, Hong Huang Zulong berkata dengan penuh semangat. Dia sudah terjebak di sini terlalu lama. Dia sudah lama ingin keluar dan bertarung. Qin Chen tampak bermartabat, sekarang bukan waktunya. Dia melihat sekeliling, mengerutkan kening. Sekarang bukan waktunya. Kapan menunggu? Hong Huang Zulong tidak berkata apa-apa. Dia tidak tahu apa yang ditunggu Qin Chen. Pada saat ini, mata Qin Chen tertuju pada singgasana. Dia tidak percaya bahwa keluarga gelap hanya memiliki kartu seperti itu. Benar saja, ketika singgasana melihat jatuhnya leluhur gelap yang tak terhitung jumlahnya dan kembalinya atmosfer gelap ke surga daratan Heiyu, tatapan tajam tiba-tiba muncul di kedalaman mata singgasana. Begitu dia mengertakkan gigi, sepotong batu giok hitam muncul di tangannya. Begitu potongan batu giok hitam ini muncul, napas yang berdebar-debar terisi dalam sekejap. Sepertinya beberapa sumber radiasi jahat muncul di dunia ini. Ini, mata Maha Guru dari jurang yang erosif dan Maha Guru di zaman kuno semuanya memadat. Di hadapan publik, tahta menghancurkan batu giok hitam. Ledakan. Saya melihat roh magis naik ke langit. Setelah batu giok hitam pecah, ia mengeluarkan bau yang tidak enak dan memasuki bawah tanah dari area terlarang yang gelap. Momen selanjutnya, ledakan. Seluruh area terlarang yang gelap meledak dalam sekejap, dan kuburan darah yang tak terhitung jumlahnya meledak bersamaan. Dari dasar area terlarang, nafas yang berdebar-debar tiba-tiba naik. Pada saat berikutnya, orang-orang melihat kengerian kelam yang keluar dari tanah. Wow! Terdengar suara hantu menangis dan serigala melolong, yang dengan cepat menyapu puncak, dan tekanan tertinggi dari puncak dilepaskan dalam sekejap. Dalam nafas puncak tertinggi, kekuatan untuk menekan asal-usul semua orang gelap dicurahkan. Itu adalah kekuatan keluarga kerajaan yang gelap. Tuanku, itu Tuhanku, Tuan yang menghancurkan tentara ada di daratan Heiyu. Merasakan nafas keluarga kegelapan yang kuat dan kekuatan yang membuat mereka hampir menyerah, si Kongzhen dan Lin Yuan dengan cepat berubah warna, dan leluhur guntur gelap lainnya juga kehilangan suaranya. Orang ini adalah salah satu keluarga kerajaan yang gelap. Hancurkan tentara. Begitu orang ini muncul, kekuatan keluarga kerajaan kegelapan melesat ke langit, meraung, dan mengikis kekuatan Maha Guru dari jurang untuk mengikat tahta. Dalam sekejap, dia terkejut dan mundur.
Tahta mengambil kesempatan untuk mundur dan datang ke pasukan yang hancur. Keluarga kerajaan gelap, apakah ada keluarga kerajaan gelap di penjara iblis neraka? Maha Guru Eroyuan membuka matanya dan menunjukkan kemarahannya. Bukankah semua eksekutif puncak keluarga gelap sudah pergi? Di sisi lain, master tertinggi Si Kongzhen dan Lin Yuan dengan cepat mendatangi Qin Chen dengan tatapan gelisah. Hancurkan tentara, Qin Chen berbisik dan matanya dingin. Saat orang ini muncul, darah Raja Kegelapan di tubuhnya benar-benar terasa mendidih, mengandung niat membunuh yang tak ada habisnya. Tuanku, ini adalah utusan kekaisaran dari pasukan yang rusak. Orang ini tidak sejalan dengan Kaisar Sitian. Dia menginvasi alam semesta pada tahun-tahun itu dan dipimpin oleh Kaisar Sitian. Mengapa pasukan yang rusak ada di sini? Mereka saling menatap tak percaya. Di bawah nafas kerajaan yang bergulir, mereka lembut dan sulit untuk didukung. Bukankah itu pulsa? Qin Chen menyipitkan matanya. Dia punya beberapa tebakan. Perlu dicatat bahwa pada tahun-tahun itu, Kaisar Sitian terjebak, bukan hanya karena dia terjebak dalam perangkap Teran, tetapi juga karena dia dikhianati secara internal. Apakah itu yang dilakukan tentara? Di sisi lain, singgasana tiba-tiba jatuh di samping pasukan yang hancur setelah melepaskan diri dari belenggu Eroyuan tertinggi. Bab 4833. Temui Yang Mulia. Tahta itu dengan hormat berkata, tampak bersemangat. Tahta, bagaimana situasinya sekarang? Keluarga kerajaan yang gelap memandangi tahta dengan mata dingin dan melihat sekeliling, dengan cahaya dingin bermekaran. Perusahaan tahta dengan hormat berkata, Tuan, pesona paling berharga dari keluarga iblis telah dibuka oleh kami. Benda di depan kami adalah sumber jiwa iblis paling berharga dari keluarga iblis Yuan. Selama Anda mengendalikan jiwa iblis sumber, Anda dapat mengontrol seluruh keluarga iblis Yuan dan membiarkan keluarga gelap saya masuk ke sini sepenuhnya. Alam semesta, pasukan yang hancur melihat ke sumber roh jahat, dan berkata dengan lemah, oh, itu sumber roh jahat. Tahta melanjutkan, tetapi kami juga menghadapi masalah. Pemimpin keluarga iblis jurang telah datang. Selain itu, keluarga iblis jurang telah menyembunyikan puncak tertinggi dan tertinggi kuno di sumber roh jahat, jadi kami tidak dapat mengendalikan kejahatan sumber semangat sepanjang waktu. Jadi kami hanya bisa membiarkan orang dewasa melakukannya. Puncak tertinggi, menarik. Tentara yang rusak memandangi yang tertinggi kuno, itu dia. Berbicara tentang ini, tentara yang rusak menguraikan jejak ironi, itu hanya hal lama yang akan memasuki peti mati. Api kehidupan di tubuhnya hampir padam. Saya tidak tahu kemampuan apa untuk kembali menemani keluarganya, anak-anak dan kata-kata terakhir di sini. Saya tidak tahu harus berbuat apa. Tertinggi kuno dengan dingin mendengus, pria sombong. Namun, matanya tidak pernah memadat. Keluarga kerajaan yang gelap bukanlah orang biasa. Mereka semua memiliki posisi yang merugikan dalam keluarga gelap. Dikatakan bahwa keluarga kerajaan yang gelap memiliki darah yang sangat mengerikan dan tidak dapat dibunuh dengan mudah. Tentara mencemooh dan menertawakannya. Gila tidak sombong. Bukan keputusan akhirmu, atau tahta. Yang kuno dan tertinggi ini telah diserahkan kepadaku. Kalian semua akan menyelesaikan masalah dan mengendalikan seluruh dunia iblis. Terima kasih, tuanku. Tahta tampak gembira dan hatinya mendidih. Jangan menunggu suaranya turun. Tentara telah membunuhnya. Dengan keras, tubuhnya mengeluarkan napas gelap yang mengejutkan. Kekuatan darah Raja Kegelapan pecah dengan tidak hati-hati. Dengan lambaian tangannya, roh iblis jurang tersapu dalam sekejap. Dia berdiri dengan bangga seolah-olah dia adalah penguasa langit dan bumi dan melepaskannya. Nafas yang datang tampak bergetar bahkan langit dan bumi. Qin Chen mengerti bahwa bukan langit dan bumi yang takut padanya, tetapi aturan gelap di langit dan bumi. Darah Raja Kegelapan sangat mengerikan. Itu di atas sebagian besar kekuatan yang diketahui dan sangat sulit dihancurkan. Jika tidak, leluhur pedang dari paviliun pedang Tongtian tidak akan menghabiskan ratusan juta tahun dan gagal membunuh Kaisar Sitian. Meskipun nafas dari penghancuran pasukan ini hanya tingkat tertinggi selanjutnya, itu pasti tidak lebih lemah dari master tingkat tertinggi puncak biasa. Yang mulia kuno, Anda juga harus menjadi salah satu makhluk paling memberontak di alam semesta. Anda harus mengetahui asal-usul dan luar biasa dari kursi ini.
Saya akan memberi Anda satu kesempatan terakhir untuk menyerah pada kursi ini dan menjadi anjing di kursi ini. Dalam masa depan, kursi ini dapat memberi Anda masa depan yang gemilang. Jalan menuju masa depan. Tentara berbaris maju selangkah demi selangkah dengan tatapan bangga. Ampas dari keluarga kegelapan, mengandalkan darah mereka sendiri, mengira mereka tak terkalahkan. Apakah kamu berani lancang di depan kursi ini? Yang tertinggi kuno mencibir, menjelajahi tangannya, meraung, kekuatan langit dan bumi melonjak, dan aturan tidak bisa ada sama sekali, sehingga mereka tersebar satu demi satu. Pukulan ini dapat menghancurkan langit dan bumi. Sepertinya kamu keras kepala. Tentara yang hancur menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Tanpa takut akan pukulan ini, pukulan yang sama meledak, meraung, dunia runtuh, dan gelombang kegelapan mengalir seperti lautan, seperti tsunami. Ledakan. Di bawah serangan ini, langit dan bumi runtuh, dan seluruh area terlarang leluhur gelap akan meledak. Bahkan benua Yu hitam bergemuruh seperti gempa bumi. Banyak ahli dari keluarga gelap sangat ketakutan. Sepertinya jiwa mereka akan meledak. Dengan keras, pasukan yang hancur itu terkejut dan terbang keluar, dan langsung diledakkan sejauh puluhan ribu kaki. Dalam hal kultivasi, bagaimanapun juga, dia tidak sebaik yang tertinggi kuno. Tubuhnya menabrak banyak kehampaan, dan kemudian dia berhenti. Begitu dia berhenti, dagingnya meledak menjadi raungan yang luar biasa, dan napas gelap keluar darinya, seolah-olah akan meledak. Dengan dengungan dingin, nafas gelap yang bergulung langsung terhirup ke dalam tubuhnya dan memulihkan ketenangannya, tapi wajahnya sedikit muram. Keluarga kerajaan yang gelap, tapi begitulah. Yang tertinggi kuno mencibir. Keluarga gelap itu kuat, tetapi dia bukan orang biasa. Tetapi kelompok dominan di antara ras teratas dari 10.000 keluarga, tetua tertinggi dari keluarga Iblis Yuan. Dari segi darah, dia juga yang teratas di alam semesta, tidak kalah dengan siapapun. Tuanku, tahta dan yang lainnya tampak gugup, tetapi sebelum dia datang, sesosok tiba-tiba menghentikannya. Ini adalah gerhana tertinggi. Maha Guru Ero Yuan membawa tetua iblis kuno dan yang lainnya untuk menghentikan tahta secara langsung. Ini bukan untuk memberi mereka kesempatan untuk campur tangan. Tidak jauh dari sana, tentara mengerutkan kening dan berkata dengan dingin, "Karena saya baru bangun, kekuatan saya belum pulih ke puncak. Apa yang bisa saya banggakan?" Yang tertinggi kuno mencibir, "Apapun alasannya, kekalahan adalah kekalahan. Mati untukku." Suara itu jatuh, boom, dia tiba-tiba mengangkat tangannya ke pasukan yang hancur, dan bau yang lebih mengerikan dari keluarga Iblis Yuan menyerbu ke langit dan bergegas ke pasukan yang hancur. Dengan dengungan dingin, tentara maju lagi. Ledakan. Di bawah hantaman ini, dia terlempar puluhan ribu kaki lagi. Dia tidur terlalu lama, dan kekuatannya belum pulih ke puncak. Kali ini, meski dia meledak, dagingnya tidak terlalu terluka. Nafas gelap pada dagingnya mengalir dan menahan hampir semua serangan. Membunuh. Tentara yang rusak terlihat jelek dan tidak ragu untuk membunuh lagi. Jika bukan karena alasan tertentu, dia tidak akan dipukul dengan mudah. Boom, boom. Keduanya bertarung, dan bau gelap tentara yang mengerikan pecah ke langit. Seluruh pria itu tampak berubah menjadi naga hitam, terbang selama 9 hari dan bertarung dengan penguasa kuno. Meskipun kultivasi untuk menghancurkan pasukan tidak setinggi orang dahulu, dia tidak takut. Kematian. Maha Guru kuno sangat marah dan menepuk pasukan yang rusak itu lagi. Bang 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 bang. Klan gelap, pertahanan fisik sangat mengerikan. Keluarga Iblis Yuan telah dianggap sebagai eksistensi melawan langit di alam semesta ini, tetapi masih jauh dari cukup dibandingkan dengan keluarga gelap. Ini adalah kelompok kuat yang selamat dari akhir alam semesta. Namun, dia ditekan sepanjang waktu, yang membuat pasukan yang hancur sangat marah. Akhirnya, dia benar-benar marah. Dia meninggalkan beberapa kekuatan untuk menekan keberadaan, yang tidak dapat memberikan permainan penuh pada kekuatan aslinya. Tanpa diduga, dia ditinggalkan oleh klan Iblis Jurang. Penindasan langsung Zun membuatnya tak tertahankan. Boom, dia meniupkan pukulan lagi, dan kekuatannya tiba-tiba melonjak 10 kali atau bahkan 100 kali, yang sangat mengerikan. Kali ini, dia benar-benar melakukan yang terbaik.
Dengan kekuatan yang begitu kuat, bahkan Tiadao dari benua Heiyu pun takut. Dalam sekejap, ada ilusi bahwa surga akan langsung dihancurkan di bawah tinju ini. Ini sangat kuat sehingga langit dan bumi bisa dihancurkan. Terima kasih telah menonton videonya. Jangan lupa like videonya, komen, subscribe, dan share.